Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan SS Channel Bali. Untuk hari ini saya akan memaparkan materi pembelajaran daring sepak bola untuk siswa kelas 9. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Di dalam permainan sepak bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri atas 11 pemain. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam 2 babak atau 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak tersebut. Mencetak gol ke gawang lawan merupakan tujuan dari setiap kesebelasan. Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai pemenang apabila dapat memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak dan kemasukan bola lebih sedikit dari lawan. Baik, masuk ke organisasi yang perlu kita ketahui diantaranya adalah FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu Federation Internationale de Football Association. Kemudian organisasi sepak bola di Indonesia atau sering disebut PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kemudian olahraga sepak bola berasal dari negara Inggris. Tujuan utama permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang kita dengan teknik, strategi, dan taktik yang efisien untuk mencapai kemenangan. Berikut sedikit peraturan dalam permainan sepak bola, ya, yang dimana kita ketahui ada jumlah setiap pemain dalam tim sepak bola adalah 11 orang. Dimainkan dalam 2 babak. Kemudian satu babak berdurasi 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit antara babak 1 ke babak kedua. Permainan akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal 8 orang. Bila 7 orang dinyatakan kalah tanpa bertanding atau sering disebut dengan WO. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola yang perlu kita ketahui dan sering sekali kita dengar. Oke, yang pertama, untuk memulai pertandingan sepak bola dinamakan kick off. Kemudian penalti kick adalah tendangan dari jarak titik 11 meter. Kemudian corner kick atau tendangan pojok adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Kemudian free kick adalah tendangan bebas. Kemudian tendangan gawang atau goal kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang. Throw in adalah lemparan bola ke dalam. Kemudian sideline adalah daerah sisi lapangan. Striker adalah pemain yang bertugas mencetak gol. Kemudian back adalah pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan. Playmaker adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Dan counter attack adalah serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim. Yang berikutnya adalah teknik dasar permainan sepak bola seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8, di mana dalam teknik sepak bola yaitu ada teknik dasar menendang bola atau passing atau shooting, kemudian teknik menerima bola, stopping atau controlling, kemudian teknik menggiring bola atau dribbling, dan teknik menyundul bola yang sering disebut dengan heading. Selanjutnya adalah pola pertahanan dalam sepak bola yang perlu kita ketahui dalam permainan sepak bola. Yang pertama, man-to-man marking adalah pola penjagaan orang per orang, jadi setiap pemain menjaga satu pemain lawan. Kemudian, zona defense adalah daerah pertahanan. Kemudian, kombinasi adalah suatu pola yang disiapkan menghadapi situasi baik bertahan maupun menyerang. Berikutnya yaitu kita harus ketahui jenis-jenis teknik penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, tendangan bebas langsung, kemudian tendangan bebas tidak langsung, lemparan ke dalam atau throw in, kemudian operan tiki taka atau 1-2, kemudian tendangan penjuru atau corner kick. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui posisi pemain dan istilah untuk pemain sepak bola. Yang pertama, striker. Striker adalah pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol. Kemudian midfielder adalah pemain yang mengatur permainan yang berposisi di tengah lapangan. Kemudian back adalah pemain yang menjadi palang pintu pertahanan yang berposisi di belakang. Berikutnya goalkeeper atau penjaga gawang adalah pemain yang menjadi pertahanan terakhir dari semua pemain yang berposisi di bawah mistar gawang. Oke, selanjutnya, apakah itu offside?
Offside terjadi jika seorang pemain penyerang diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibanding posisi pemain terakhir pertahanan lawan. Biasanya offside digunakan para pemain belakang sebagai bagian dari taktik untuk menjebak lawan. Seorang pemain tidak akan terkena offside jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam sekalipun dia berada pada posisi offside. Berikut jenis-jenis pelanggaran dan akumulasi sepak bola yang perlu kita ketahui, di mana dalam pertandingan sepak bola itu sering kita temukan, yaitu seorang pemain meludahi pemain akan diakumulasi kartu kuning dan mendapatkan tendangan bebas langsung. Kemudian bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras diakumulasikan kartu kuning dan mendapatkan tendangan bebas langsung. Kemudian bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras dan menciderai lawan diakumulasikan kartu merah dan mendapatkan tendangan bebas langsung. Berikut ini adalah teknik-teknik dasar sepak bola yang perlu kita tekankan dalam permainan sepak bola. Pertama, menyundul bola dapat digunakan untuk meneruskan bola, menciptakan sebuah gol, memberi umpan, dan pembersihan atau clearing. Kemudian dalam hal menendang bola, perkenaan kaki adalah kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Kontrol bola atau menghentikan bola bisa dilakukan dengan telapak kaki, punggung kaki, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dada, paha, dan kepala. Selanjutnya kita masuk ke taktik dan strategi. Taktik adalah suatu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan. Kemudian taktik individu adalah siasat yang dilakukan seseorang untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik kelompok adalah siasat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencari kemenangan secara sportif. Sedangkan strategi adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan, menyusun pola penyerangan dan pertahanan pada saat pertandingan nanti. Artinya kita merancang persiapan dalam sebelum pertandingan. Dan untuk materi yang terakhir adalah tendangan bebas langsung dan bebas tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang tanpa menyentuh orang kedua dan terjadi gol, maka gol tersebut sah. Sedangkan bebas tidak langsung adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh orang kedua kalinya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini mampu memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung SS Channel Bali dengan menekan tombol like, share, dan subscribe.